Halo guys, kembali lagi bersama Johan nih. Nah, kali ini aku ada di ruangan podcast. Berarti tandanya ada narasumber. Nah, narasumbernya kali ini itu cukup spesial, bahkan sangat spesial banget. Kenapa? Karena kebetulan di sini ada dosen interior BINUS at Malang yang paling sabar, guys. Nah, mungkin bisa mulai perkenalan, Bu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Tiara. Saya sudah mengajar apa ya? 18 dari 2018 tuh berarti berapa? 8 tahun, Bu. Tahun di interior BINUS at Malang. Awal berdirinya interior BINUS di Malang ya. Jadi saya sama Bu Ira, sama Pak Bambang dan Pak Dapat. Oh, berarti bener-bener awal BINUS banget tuh, Bu. Iya, Generasi interior pertama BINUS ya. at Malang. Oke. Generasi pertama. Oke Bu, sebelum kita masuk ke topik utama deh, saya mau nanya nih, Ibu kenapa backstory-nya bisa masuk interior design khususnya di BINUS at Malang dan mengajar sebagai dosen? Oke, sebenarnya sih eh awalnya tuh saya tuh awam juga ya dengan desain interior gitu karena asal saya itu dari Madiun. Oh, dari Tahu Madiun. Tahu. Dari Madiun, Jawa Timur ya. Nah, awalnya saya tuh pengennya masuk arsitek karena memang dari kecil itu suka menggambar gitu ya. Terus sama guru saya disaranin nih, masuk aja di desain interior. Apa itu interior? Nggak tahu. Terus kalau arsitek tuh tahu lah ya kan, kita presiden pertama kita kan arsitek gitu ya. Iya. Terus oke lah, akhirnya saya pengennya masuk arsitek sih awalnya gitu. Terus ketika tes ya nggak lolos karena arsitek itu mungkin sekarang ikut tes apa sih namanya, SNBT atau apa itu ya. Oh iya. Ya, dan saya memang menyadari ya kalau fisika saya itu jelek gitu ya, dan itu susah banget. Akhirnya saya keterimanya di desain interior karena waktu itu kan di ITS ya, saya dulu di ITS, masuk ITS tahun 2007. 2007. Kamu kelas berapa? Waduh, saya baru Udah umur lahir 2 belum? tahun kayaknya Bu. Itu iya, baru 2 tahun saya Bu. Iya. Nah, jadi 2007 itu saya daftar arsitek, ternyata gak keterima, tapi waktu itu saya disaranin sama teman saya, udah coba aja tuh desain produk gitu, di situ ada interior mirip-mirip sama arsitek gitu. Terus akhirnya ya udah saya coba. Nah, untungnya yang di desain produk itu ada desain interiornya, itu tesnya gambar. Tesnya menggambar dan kayak TPA gitu ya, TPA gitu. Jadi mungkin bobot soalnya tuh dibanding SNBT tuh yang fisika kimia itu lebih mudah lah istilahnya gitu. Ya alhamdulillah lulusnya di situ. Nah, udahlah saya coba masuk di interior design, terus oh iya mirip ya sama arsitek. Cuman tahun pertama tuh masih penasaran juga pengen arsitek. Coba lagi arsitek, ternyata nggak lolos. Oh. Ya udahlah saya teguhkan, ya udahlah di situ ya, mungkin rezekinya di situ. Terus di semester 5 saya dimintain tolong sama dosen saya untuk asdos. Asdos gitu ya. Iya. Terus oh ya Pak gitu. Nah, ternyata banyak dosen yang ini saya juga dong di asdosin gitu. Terus ya udah tuh berlanjut sampai saya lulus, sampai habis lulus pun masih di situ juga tuh. Sebenarnya dulu sama Bu Ira juga asdosnya. Oh, sama Bu Ira Bu. Iya, sama Bu Ira. Terus ya setelah itu mungkin saya merasakan oh enak ya ngajar, karena mungkin memang orang tua saya juga guru gitu ya. Jadi kayak ya udahlah, darahnya sudah guru. Sudah gitu. mendarah daging Iya. ya Bu ya. Terus ya udah dari situ kayaknya enak juga nih kalau ngajar gitu, karena kalau sebenarnya saya juga nyoba di project juga gitu. Tapi di project itu memang kalau untuk seorang wanita, kalau mungkin masih muda tuh masih enak ya, kita masih punya banyak tenaga, banyak waktu untuk ngerjain deadline yang besok harus jadi gitu ya, atau 2 hari lagi harus jadi. Wah, itu masih oke. Tapi begitu sudah menikah gitu, kayaknya tenaga itu sudah kayaknya Sudah mulai goyah ya Bu ya. Jadi kayak ya udahlah, kayaknya saya lebih nyaman di dosen gitu. Jadi ya dosen, akhirnya jadi dosen. Dan tetap kalau proyekan sih masih sih, cuman saya memang ngambil yang memang kalau pas saya lagi moodnya gitu ya. Oh, Kadang-kadang tersendiri Bu. iya, karena enaknya tuh karena kita
bosen di kampus gitu ya. Gini gitu, kita perlu upgrade nih, perlu ini, ya udahlah ambil project gitu. Nah, alhamdulillahnya juga mungkin komunitas ya, saya juga ikut komunitas, bukan komunitas sih, himpunan desain interior Indonesia atau HDII. HDII. Ya, Oh HDII. iya. Jadi di situ tuh enaknya adalah kita tuh banyak ketemu orang yang sama-sama Iya, juga. Terus kadang mereka juga ada project yang bisa dikerjain bersama-sama gitu. Betul. Jadi siapa yang mau ambil, siapa yang ya udah enggak gitu. Jadi enaknya tuh sharingnya gitu. Jadi enaknya sih ya itu sih, bosen di kampus ya udahlah Bisa sambil langsung project. proyekan gitu yang di kampusnya kita Oke. iniin itu. Tapi kalau pas proyekan capek udah di kampus aja gitu. Jadi enak switchnya kayak gitu. Kalau boleh tahu nih Bu, Ibu dari perkuliahan di dunia interior sampai ke proyekan itu Ibu lebih suka sebagai furniture designer atau interior designernya langsung? Terus terang kalau saya sih ya, karena mungkin interior, jadi saya lebih ke interior. Karena kalau sebenarnya furniture juga bisa ya, tapi karena interior itu manajemen gitu keseluruhan, jadi kita yang ngurusin furniture, yang ngurusin interior gitu. Tapi memang secara lingkup mungkin lebih besar, dan secara penghasilan mungkin juga lebih besar yang Betul lebih besar ya. Iya. Jadi gitu. Tapi kalau furniture sih ya enak sih, cuman kayak kecil gitu. Betul. Dan cepat selesai gitu. Tapi sama-sama enak aja sih sekarang ya gitu. Oke. Berarti ibunya berawal dari mau masuk arsitek sampai nyoba 2 kali ya Bu? 3 Tiga kali ternyata mungkin memang sudah ditakdirkan menjadi interior designer ya Bu Iya, ya. betul. Terus mengajar gitu. Oke Bu, kita langsung masuk aja ke topiknya. Ibu kan sudah mengajar cukup lama nih dari 2018. Kita mau 2008. 2018 sih, iya 2018 benar-benar. Ya, 2018 nih Bu. Pasti kan ada beberapa tipe-tipe mahasiswa ya Bu ya. Kita mulai dari tipe yang masih santai-santai dulu lah. Tipe favoritnya Ibu gimana tuh? Wah, kalau tipe favorit mah kayaknya template dosen mirip-mirip ya. Iya. Kita tuh suka mahasiswa yang rajin lah ya pasti. Iya, pasti. Jadi kita nggak effort untuk mempus dia, nggak effort kita untuk gimana sih caranya anak ini biar mau ngerjain gitu ya. Itu adalah salah satu effort gitu. Iya. Jadi ya yang pinter, maksudnya bukan pinter sih, yang rajin. Karena Yang kalau rajin. pinter tuh sebenarnya banyak ya. Cuman ada yang pinter tapi nggak rajin, ada yang rajin tapi biasa aja gitu. Mungkin yang rajin tuh lebih bisa terkontrol daripada yang pinter tapi males gitu. Karena kita kadang aduh sayang banget ini anak ini bagus ya, maksudnya punya ya pinter lah istilahnya Ya. gitu ya. Cuman dia nggak bisa memanage kelebihannya Waktu. dia gitu. Oke, berarti jatuhnya mahasiswa yang nggak bisa gambar pun kalau memang dia rajin itu masih masuk ke kriteria favorit nggak Bu? Oh iya benar Masih masuk ya? Oke. benar karena kan di era sekarang itu kan semua dipermudah ya, nggak Iya. bisa gambar, kita sekarang bisa banyak contoh di internet. Paling nggak ketika dia nggak bisa gambar, dia tuh bisa ikut les, atau dia itu gambar itu sebenarnya kayak sering latihan aja gitu. Kalau emang dia nggak bakat tuh sering latihan aja tuh bisa gitu. Dan sekarang kan nggak kayak zaman dulu yang apa-apa semuanya gambar. Kalau sekarang kan ada AutoCAD, udah ada lagi ada AI gitu ya. Jadi itu suatu yang memudahkan sih. Yang penting Iya. tuh rajin sih kalau menurut saya. Kalau di generasinya Ibu kayak kan nggak ada AI nih Bu. Kalau misalkan nggak bisa gambar nih di zaman interior yang tanpa AI, tanpa ya mungkin AutoCAD masih awam untuk orang-orang gitu ya Bu. Gimana tuh Bu? Gak bisa gambar, apakah masih bisa masuk interior pada zaman? Nah iya, ternyata waktu itu ya ya alhamdulillah saya punya, dari kecil memang sudah bisa gambar ya, maksudnya suka gambar gitu. Teman-teman saya yang memang niat pengen masuk desain interior dulu tuh ada les gambar. Ada les gambar Ya, sendiri. mungkin sekarang juga banyak ya di sosmed itu yang buka les gambar. Nah itu bisa dimanfaatkan sih kalau misalkan pengen masuk interior tapi nggak bisa gambar gitu. Jadi masih bisa dilatih kalau masalah gambar. Apalagi interior itu kan gambarnya apa ya, garis-garis, bukan yang kayak
jurusan DKV itu kan kita harus bikin karakter yang mana tiap iya, orang tuh iya, punya betul. ciri khas sendiri-sendiri. Nah, kalau di interior itu sangat-sangat bisa lah kalau les gitu. Oke. Ngomong-ngomong nih Bu, soal internet di zaman sekarang ya. Mungkin sedikit di luar topik tapi ya bisa termasuk ke kriteria juga. Apakah Ibu setuju deh soal interior tapi menggunakan AI? Kayak misalkan mahasiswa nih Bu, dia aduh mau mengerjakan tapi kok males, kayak misalkan 3D-nya gitu. Dia pakai AI semuanya terus dimasukin ke dalam tugas akhir gitu Bu. Gimana pendapat Ibu? Oke, mungkin sekarang itu AI itu kan udah mendarah daging ya. Iya Kalau sih. kita tuh nggak bisa menghindarin itu, dan kalau kita nggak bisa menghindarin ya mending diakuin. Tapi di sini kita harus punya tanggung jawab atau etika gitu ya, Iya. sebagai pendidikan gitu ya, atau mungkin sebenarnya ya untuk semuanya sih, bahwa kita tuh nggak bisa sepenuhnya pakai AI. Betul. Di AI itu mungkin saat ini masih banyak yang bisa disempurnakan gitu ya. Ya namanya manusia kan memang yang paling pinter ya, dan AI itu juga yang bikin manusia gitu. Jadi kalau dia mau pakai AI ya boleh, karena kan kita sebenarnya di BINUS itu juga sudah diajarkan, Iya, bahkan ya betul, AI itu diajarkan, karena itu daripada dia diem gitu ya main belakang, mending diakuin Iya, aja. oke. Nah, tapi tetap ada etikanya. Nah, BINUS tuh ada etika untuk penggunaan AI gitu, dan tiap-tiap prodi itu juga merumuskan sendiri pedomannya sejauh mana sih AI itu bisa dipakai. Misalkan nggak apa-apa dipakai untuk brainstorming atau mungkin nah di situ kan kita harus mengasah otak kita juga sendiri gitu, dengan banyak membaca, dengan banyak memahami, dengan banyak menganalisa. Nah di situ kita menganalisa tuh yang di situ kira-kira kadang memang AI itu apa yang kita mau tuh kadang nggak sesuai juga gitu ya. Jadi kita harus ngecek juga mana yang bisa dipakai, yang nggak bisa ya dihapus gitu. Jadi tetap harus sesuai dengan kendali kita. Jadi gitu. Dan kalau di BINUS itu, atau mungkin di semua hal ya sekarang tuh sudah diakui, kalau misalkan mau pakai AI nggak apa-apa, dibilang aja, maksudnya kayak ngomong aja kamu pakai AI apa, terus saya pakai bantuan misalkan Gemini, atau mungkin saya pakai bantuan Sora, atau mungkin Capcut, atau mungkin apa untuk image ini, tapi saya konsepnya dari saya gitu. Nah itu konsepnya dari saya, tapi saya punya keterbatasan untuk misalkan tadi kayak merender gitu ya. Iya, betul. Jadi betul. boleh gitu, tapi Boleh. tetap ada batasannya gitu. Karena mungkin ya dulu ya saya tuh nggak tahu kenapa ya cewek-cewek tuh rata-rata nggak bisa ngerender dibanding cowok-cowok. Cowok-cowok tuh pasti rendernya bagus-bagus gitu ya, real gitu. Kalau cewek tuh kayak aduh susah gitu. Nah mungkin dengan AI ya saya jadi bisa ngerender nih gitu. Iya. Tapi yang render pun kadang tuh nggak sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Jadi tetap kita harus ngedit lagi di Photoshop, cahayanya entah ditambahin materialnya yang kurang sesuai atau apa gitu. Selain itu AI itu promptnya itu kita juga harus menggali terus. Iya betul. Nah, Itu promnya juga sih. Jadi nggak semata-mata kita bikinin bakso langsung jadi baksonya kan. Iya, Kita betul. banyak cara bikin prompt yang memang sesuai untuk yang kita Kebutuhan inginkan. Iya, betul. Jadi memang nggak bisa semata-mata buat itu sih, cuman sangat bisa untuk membantu kita dalam tugas gitu ya. Jadi saya kadang ini juga sih sama mahasiswa, dia tuh udah banyak dimudahin tapi kok nggak dikerjain gitu kan. Wah. Sedih. Itu berarti masuk kriteria apa tuh Bu? Apakah Iya. masuknya ke ya nanti kita bahas ya. Iya. Jadi gitu guys, di BINUS itu boleh pakai AI ya, tapi harus ada etikanya ya Bu. Betul. Nah kita masuk lagi nih Bu, tipe yang paling sering ditemuin di BINUS Malang deh. Kalau di BINUS Malang ya, yang bagus dulu aja ya. Ya yang bagus dulu. Anak-anaknya sopan ya, di sini itu sopan-sopan anaknya. Walaupun ya namanya anak muda tuh ya mirip-mirip gitu ya, cuman mereka sopan-sopan. Terus mereka cenderung juga bisa ngomong pendapatnya apa gitu, itu juga mereka juga ada gitu ya. Terus kalau santai sih ya santai, karena mungkin
karena kita di Malang gitu Iya, ya, jadi betul. kita santai gitu. Santai aja. Santai Bawaannya orang Malang. Tapi at least ya macam-macam sih, dari yang rajin, pinter, malas ya itu pasti ada aja. Oke. Berarti yang paling sering ditemuin ya tipe-tipe basicnya itu tadi, ada yang rajin, ada yang Ya. males ya. Dua inilah ya Bu ya. Terus tipe yang paling nggak disukain di kelas Bu? Yang nggak disukain itu yang nggak memperhatikan ya, maksudnya memperhatikan tuh gini, ketika waktunya dikasih materi biasanya mereka memperhatikan sih, cuman ketika dikasih ayo ngerjain tugas gitu ya, mereka kadang ada yang ngerjain tugas, ada yang malah main game. Waduh. Gitu ya. Siapa tuh? Main game, atau ada yang main sosmed gitu ya. Sebenarnya iya. kita tuh tahu sih, tahu anak ini ngapain gitu ya. Cuman kadang kita udah apa namanya, udah kasih tahu gitu, kadang kita dikasih panggil, Iya. kita kasih tugas gitu biar dia tuh back ke topik gitu ya, ngerjain Kembali gitu. ke laptop. Terus sama di kelas gini, ada pertanyaan, Nah, diam, nggak ada pertanyaan. Tapi 5 menit kemudian HP saya bunyi, Bu maaf saya mau nanya gitu. Jadi kan kayak jadi di kelas tadi ngapain gitu. biasanya kalau sebagai POV mahasiswa nih Bu, biasanya kan ada teman-teman saya yang gitu. Nah, mereka itu yang pertama malu buat nanya Bu. Yang kedua, mereka sebelumnya nggak dengerin. Terus mereka malu kalau nanya, nanti takut ditanyain, "Loh, gitu. kamu nggak Ya dengerin ya tadi?" Nah gitu Ya, Bu. Gitu ya berarti. Berarti gitu. Iya. Jadi yang WA itu berarti gitu. Ya guys, maaf ya. Terus nih Bu, ini mungkin lebih ke arah ya pengalaman juga. Pasti kan ada tipe mahasiswa yang langka Bu, kayak entah secara sifat, entah secara apapun itu pasti kan ada. Ibu pernah Oke. ketemu tipe yang langka gitu nggak Bu? Kalau langka tuh biasanya kadang dia special needs ya. Oh, special needs ya, Dia betul. berkebutuhan khusus gitu. Biasanya seperti itu. Karena kalau yang biasa-biasa ya, yang biasa-biasa sih ya, yang gitu-gitulah ya. Maksud nakal ya gitu. Males ya gitu. Tapi yang special need tuh memang kadang kita membutuhkan kayak nggak bisa sekali langsung ini gitu. Kita harus amati dulu, kok anak ini gini ya. Terus anak ini kalau diajak ngomong kok kayak nggak dengerin gitu, kok dia tuh kayak di belakang aja, terus kayak panik gitu wajahnya gitu. Kadang tuh ya kita memang harus aware sama kondisi mahasiswa gitu. Kita tuh sebenarnya memetakan ya, diam-diam tuh kita tuh memetakan teman-teman. Oh ini anaknya gini, oh ini anaknya gini. Bahkan kita tuh tahu ya sebenarnya ini tuh garis tangan dia apa enggak ya, kalau dia gambar gitu tuh kita tahu. Ini anak ini warnanya sih biasanya gini, kok tiba-tiba jadi gini gitu. Waduh. Itu tuh kadang kita tuh sebenarnya tahu kita. Berarti itu masuk tipe-tipe langka yang mana tuh Bu? Tipe-tipe. Tipe-tipe yang nggak tahu ya. Waduh, yang tahu-tahu aja ya. Iya, yang tahu aja. Oke, Tuh. berarti kita gak bahas soal tipe-tipe langka dulu deh Bu. Kita bahas pendapat Ibu soal orang yang ngejoki deh. Itu kan masuk Oke. kriteria juga tuh, kayak tipe-tipe orang yang cuman kuliah aja terus tiba-tiba joki. Terus ya itu tadi yang kembali lagi yang Ibu omongin soal awalnya misalkan dia pakai color palette itu selalu ada warna biru, tiba-tiba ada warna ya Yang lain soft di luar gitu ya. soft, pastel, yang awalnya biru bener bold biru gitu. Gimana tuh pendapatnya Ibu? Oke, sebenarnya kalau kita kuliah itu ya, kita tuh kan belajar gitu kan, yang namanya belajar itu ya memang untuk diri kita sendiri. Mungkin ya ada orang yang sengaja emang mengejar nilai gitu ya, ada orang yang saya paham lah berapapun nilainya gitu. Nah, ketika dia menjoki ya mungkin memang dia nggak justru dia itu kasihan ya, maksudnya kayak kemampuanmu itu gitu ya masa dia nggak pede dengan dirinya Iya, sendiri, betul. justru gitu ya. Jadi kayak akhirnya ya dia nggak berkembang sih kalau kayak gitu, justru dia hidup di dalam hal yang semu gitu ya, katakan misalnya nilainya bagus tapi kan itu bukan kerjanya dia gitu ya. Jadi misalkan maunya lulus ya lulus, B aja juga lulus kan, Iya. sama-sama lulus gitu ya. Cuman ya itu tadi, toh nilai itu sekarang juga kayaknya antara pakai sama enggak Iya, sih ya. betul. Kan kita kerja tuh juga nggak kayak dulu lagi yang
ya memang beberapa tuh ada yang ada minimal IWK, cuman beberapa sekarang juga udah banyak yang open gitu ya, karena ya itu tadi kecenderungan biasanya ada yang ya mungkin Tuhan tuh maha adil ya, ada yang pinter di akademis tapi di sosialnya dia kurang baik gitu, maksudnya kurang bisa beradaptasi. Terus ada yang dia biasa aja, cuman dia pintar bergaul, linknya banyak, malah dia keterima kerja lebih cepat gitu ya. Jadi di situ sih fungsinya kita lebih buat apa sih ngejoki kalau cuman buat nilai gitu ya. Kalau cuman buat lulus mah B aja juga lulus gitu, atau C aja kadang juga udah lulus. Gitu. Jadi ya gitu sih. Ya buat apanya dulu sih. Itu tapi ya terserah masing-masing ya. Kalau kita sih mengajarkan ya udah ini dirimu sendiri aja, kan itu juga satu hal biar pede gitu. Kalau dia nggak pede dengan dirinya sendiri ya ngapain gitu. Padahal seru loh guys bikin market itu. Bikin market 2 minggu. Kalian bayangin deh ke kontrakan temen atau ke rumah temen yang kosong ngerjain rame-rame gitu. Bener, iya. Seru juga guys, gitu ya jangan dulu. dijokiin. bener. Ya. Oke Bu, mungkin sudah sampai situ aja untuk tipe-tipe mahasiswa yang ada di dunia interior atau mungkin selama perkuliahan. Mungkin Ibu ada pesan untuk generasi yang baru yang mungkin dengan melihat video ini mereka, aduh aku pengen tertarik buat masuk interior nih, buat adik-adik yang masih SMA atau gimana gitu. Oke, kalau dunia interior tuh sebenarnya kalau menurut saya ya itu menarik sekali ya. Ketika kita masuk ke interior tuh luas banget cakupannya gitu. Katakanlah di interior itu kita nggak cuman ngomongin keramik gitu ya, tapi kita juga ngomongin lighting, terus kita ngomongin dekorasi interior gitu. Nah, dimana ketika kita ngomongin lighting, kita ngomongin dekorasi interior, itu kita juga bisa pakai di interior, nggak cuman misalkan kayak kafe, hotel, rumah gitu ya, atau rumah sakit dan lain sebagainya. Itu kita bisa pakai di event yang misalkan dia mau bikin IO gitu ya, ulang tahun gitu ya, nikah, pernikahan, atau mungkin acara seremonial yang gak lama gitu-gitu ya, kita bisa pakai itu gitu. Misalkan bagaimana sih membuat dekorasi untuk acara-acara tersebut gitu. Jadi gak cuma buat rumah di interior, tapi juga di itu tadi misalkan bikin dekorasi apa sih yang buat meja kayak pesta gitu, ada ini gitu kan. Mungkin kita, nah itu lagi interior itu manager, jadi kita tuh bisa kita belajar semuanya, tapi kita nggak harus dalam karena kita bisa kerjasama sama orang lain gitu. Iya betul. Ya, misalkan harus ada lighting, terus dekorator, terus florist gitu ya, terus itu tuh kita banyak hal. Kita juga koordinasi dengan tukang gitu ya, furniture, lingkupnya tuh luas. Dan saya tuh sadar bahwa ya mungkin ini POV saya ya. Ketika saya nggak masuk arsitek tapi saya masuk interior, saya merasa bahwa oh iya ya ini cocok buat saya sebagai wanita ya, istilahnya kayak perempuan. Bayangin kalau saya tuh arsitek, saya harus survei ke jembatan gitu ya, bikin gedung gitu ya yang gede gitu ya, atau mungkin bikin apa lagi ya yang outdoor gitu ya, yang mungkin di pelabuhan gitu ya kan, bikin ini. Tapi kalau interior saya masih survei di lingkup yang kecil gitu, yang nggak panas, yang nggak ekstrim gitu ya. Jadi kayak oh iya ya bener juga sih, di interior ini lebih banyak perintilannya gitu. Dan ya itu bisa menjadi salah satu, kita kan sekarang mungkin anak-anak sekarang tuh kan nggak pengen kerja sama orang tapi pengen usaha sendiri. Nah itu juga bisa juga gitu. Oke, jadi gitu guys, perbedaan juga nih arsitek sama interior. Arsitek itu perbedaannya adalah tanah dan langit. Kalau interior itu lantai dan plafon. Itu bedanya. Lebih enak yang mana kalau survei? Lebih enak yang interior guys. Gak kepanasan ya, gak kepanasan. Kena angin juga. Betul. Ya. Oke. Dan oh ya, saya tuh mau nambahin sih, kelebihan di interior BINUS at Malang ini adalah ada program yang 211. Ya bener ya? Iya bener 211. Yang 2,5 tahun bisa langsung kerja gitu ya katanya ya. Karena di sini kan anak-anak itu harus magang, bukan harus magang, memang magang itu selama 1 tahun ya, di mana 1 tahun itu
dia pasti banyak dapat hal di tempat magangnya gitu. Jadi istilahnya ketika belum lulus pun dia udah terjun ke lapangan, Iya. terus langsung mempraktekkan ilmunya yang didapat. Terus nggak banyak juga anak-anak itu setelah magang dia tuh lanjut di situ gitu. Iya. Jadi dia bilang, Bu, saya TA-nya kan memang di sini kan TA-nya bisa online ya guys, jadi nggak harus ke kampus tiap hari gitu, atau mungkin kalau ketemu dosen aja ke kampus gitu. Itu jadi bisa dia sambil kerja dan dia sambil TA gitu. Jadi karena kita mata kuliah program studi yang based on praktek, jadi praktek itu sangat penting sih kalau saya. Iya, Itu Guys, enak guys. promosi jadinya gitu ya. Loh, Emang tapi gitu. memang itu kualitasnya kita ya Bu ya. Ya benar, menurut aku itu benar. Karena saya dulu mengalami magang cuma 3 bulan. Dan itu cuma satu project belum sampai selesai, udah selesai saya magang di situ gitu. Oke. Berarti jatuhnya nggak ngelanjut gitu Bu? Atau gimana? Ya karena kita punya waktu magang hanya pas waktu liburan aja. Oke. Oke Bu, ini kita kasih pesan untuk adik tingkat saya deh, kayak B28, B29. Mungkin ada kayak pesan buat mereka biar bisa terus semangat dan menggunakan AI lebih bijak lagi atau gimana gitu Bu. Oke, bagus. Ya apa ya, semangat deh kalau di interior itu. Ya memang kuliahnya kalau dibandingin yang lain tuh berat ya, karena Iya, memang betul. kita separuhnya teknik gitu, jadi ada gambar. Cuman percayalah di interior tuh kalian bisa belajar banyak sekali tentang nggak cuman interior. Kalau katakanlah interior, belajar interior rumah sakit, ya kamu harus belajar tentang hal-hal yang berhubungan dengan kedokteran dan lain sebagainya. Terus interior apalagi ya, Retail. Iya. kita harus ngomongin branding dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya memang luas sekali di interior itu, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan dosen-dosen di interior BINUS Malang itu sangat open sekali. Kalau misalkan mau diskusi terus nanya-nanya, itu kita mesti kayaknya bantu juga ya, maksudnya Bantu banget Bu, iya, saya kita udah ngerasain tuh. kita itu kayaknya mau di WA kapanpun kita bales gitu, yang penting nggak malam-malam aja. Iya betul. itu dan fasilitas di BINUS itu sangat lengkap, jadi tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu ya. Fasilitas di kampus, fasilitas banyak beberapa perusahaan juga yang bekerja sama dengan kita gitu iya, ya. betul. Itu dimanfaatkan dengan baik, karena mumpung mahasiswa kan ya, kita bisa menggunakan fasilitas itu. Nanti kalau udah nggak mahasiswa terus kita kerja terus ada kesalahan, kita potong gaji ya. Iya, Nah, betul. kalau masih mahasiswa nggak apa-apa, masih mahasiswa gitu. Apalagi 3D printnya ya Bu ya. Oh iya, ada 3D printing, terus ada apa lagi ya? Ada bengkelnya juga lengkap ya, ada macam-macam dari amplas, table saw, terus ada sekarang kita punya alat yang baru, yaitu adalah itu yang biji buat biji plastik yang mau diolah lagi di press. Iya, itu baru kita tuh, juga punya baru tuh. banget. Tapi itu Wah. kita akan jadiin live laboratorium bersama dengan warga di Kota Malang gitu. Iya. Jadi menarik sekali. Nanti bakal ada videonya juga ya Bu ya. Ada Oke. simulasinya guys. Nanti aku tunjukin ke kalian. Makanya follow Instagramnya. Kok promosi? Ya, stay tune di Instagram Iya, kita, betul. di sosmed kita. Gitu. Iya, oke, ya. Oke, sekian untuk podcast kali ini. Oke. Semoga ilmunya bermanfaat buat adik-adik tingkat dan juga ya mungkin ada mahasiswa, calon mahasiswa juga yang mau join interior BINUS Malang. Terima kasih.